IPS 2 siapa yang nggak hadir? Iya, baik. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perkuliahan ya. Oke. Nanti tugas ini lebih ke yang akan kalian hadapi adalah yang pertama itu pendaftaran KIP kuliah. Ya. Bagi yang mau kuliah lewat KIP dan nggak punya kartu KIP silahkan sekarang menuju ke kantor desa masing-masing, minta supaya namanya terdaftar di DTKS. Ya, nanti dari pihak desa akan disebutkan harus mengumpulkan apa aja. Ya, silahkan penuhi. Kemudian setelah itu ada pendaftaran KIP kuliah. Waktunya beriringan dengan pendaftaran kuliah. Ya, tapi sebelum itu setelah PAS kalian akan diminta untuk menginput nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Ya, untuk keperluan SNBP dan SPAN PTKIN. Ya. Gitu. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang kuliah, silahkan temui Bapak di ruang BK atau lewat WA juga bisa, atau ke Bu Alim juga boleh. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pekerjaan. Ya. Siswa SMA juga bisa bekerja. Betul? Tuh, bedanya sama SMK apa tuh? Nah? Kalau SMA? Iya, SMA mah umum, SMK mah jurusan. Kalau kaitannya dengan dunia kerja apa? Ya, kalau SMK itu mereka punya satu bidang keahlian khusus. Contoh, TKJ, berarti keahliannya di bidang komputer dan jaringan. TKR, keahliannya di bidang kendaraan ringan, ya, overhaul, bongkar, pasang kendaraan, ya, gitu. Bapak dulu dari SMK, ya. Bapak dulu di STM Negeri Pembangunan Bandung. Kalau sekarang namanya sudah berganti menjadi SMK Negeri 1 Cimahi. Ya. Salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Boleh sombong ya? Bapak dulu sekolahnya 4 tahun. Kalian mah cuma 3 tahun, Bapak dulu 4 tahun. Aduh, ngendong. Ya, programnya di sana 4 tahun. Jadi 3 tahun sekolah di sekolah belajar, 1 tahun itu di industri. Ya, prakteknya 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya persiapan sidang dan penyusunan laporan praktek. Gitu. Ya. Betul, SMK itu punya satu keahlian khusus, ya. Sehingga program pemerintah mengapa mengadakan SMK? Kalau dulu itu ada SEMEA, ada STM, ada sekolah pertanian, sekolah perawat, ya, sekolah menengah perawat. Kalau sekarang semuanya dilebur menjadi SMK. Itu khusus untuk mereka yang akan melanjutkan pekerjaan atau melanjutkan bekerja, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswi SMA, ya, yang mempelajari semua bidang ilmu pengetahuan itu juga bisa bekerja, ya. SMA bisa kerja di mana aja. PT naon?
Cari Tuhan. Ya. Kalau di dunia kerja atau dunia industri ya, biasanya kita bilang itu dunia industri atau dunia usaha. Ada yang namanya industri apa lagi ya? Macam-macam industri. Oke, perhatikan. Siswa-siswi SMA meskipun tidak punya keahlian khusus dibandingkan SMK, ya, kita bisa bekerja dan industri juga membuka lowongan pekerjaan. Pertama di bidang manufaktur. Ada yang tahu manufaktur itu apa? Kalian tahu pabrik? Nah, pabrik-pabrik yang membuat bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Apa contohnya? Nugget bisa. Apalagi? Garmen. Ada lagi? Yo. Bangko. Ya, berarti etama manufaktur ya, di bidang manufaktur ini, manufaktur apa? Tembakau. Rokok. Ada lagi? Otomotif, elektronik, nih, lampu, itu teh manufaktur ya. Ini yang ngarakit, motor, sarimi. Bapak dulu pernah bekerja di manufaktur F&B, ya, di pabrik Nutrisari, Hilo, Elmen, WRP, ya. Itu manufaktur karena barang setengah jadi yang tadinya gula, perasa, vitamin, kemudian diolah menjadi barang jadi yang siap minum, ya. Manufaktur macam-macam, ada manufaktur otomotif, elektronik, F&B, apa F&B? Food and beverage. Apa artinya? Bapak, kalau perbedaan PT Bonafit itu apa? Ya, Bonafit. Ya, nanti ya. Kemudian manufaktur tekstil. Ya, ini manufaktur. Dan biasanya tenaga kerja lulusan SMA itu ditempatkan di bagian produksi, operator. Ya, gitu. Jadi bagian operator, bukan di bagian manajemen atau teknis, ya, teknik. Kemudian industri fashion. Ada yang tahu? Ya, jahit menjahit. Industri fashion itu tidak menjahit satu baju ya, tapi satu ruangan besar itu ada ribuan penjahit, kemudian ada yang memotong kain, ada yang bagian menjahit apanya. Itu industri fashion. F&B, food and beverage. Food itu makanan, beverage itu minuman. Ya, industri makanan dan minuman. Di dalamnya ada apa aja? Ada catering, ada resto, ya. Nih, biasanya
lulusan SMA bekerja di bidang F&B, ya, sebagai waiter, waitress, ya, yaitu pelayan, ya, di resto atau di industri catering. Dan selanjutnya industri jasa. Ada yang tahu? Kurir. Kurir salah satunya. Ada lagi? Tukang cukur. Ya. Apa yang kerja di salon namanya apa? Apa, ayo? Saloner. Apa? Capras. Capster. Ya. Yang bekerja di salon itu yang suka nge-smoothing rambut, yang suka apa ngewarnain rambutnya nukarar itulahnya. Capster. Gitu. Kalau tukang cukur namanya apa? Cukur potong rambut. Barber. Kenapa ada namanya barbershop? Berarti ya tukang cukur rambut. Retail. Apa retail? Retail ini intinya ke market, bisa minimarket, bisa supermarket, atau lebih besar lagi departemen store. Departemen store. Minimarket, retail di minimarket ada Alfamart, ada Indomart, Alfamart. Ya, apalagi Yomart, ya, Quickmart, apapun lah itu yang kecil-kecil ya, itu minimarket. Kalau supermarket ada apa aja? Indomaret. Indomaret tuh ada supermarketnya. Superindo, Indogrosir, itu masih Indomaret. Matahari. Nah, Matahari, Jogja, malah nyanyi. Matahari, kalau kalian tahu Ramayana tahu? Kemudian Jogja, Yogya Banjar, iya, ya. Itu yang besar-besar bisa dibilang supermarket atau departemen store, ya. Dan tidak terbatas Jogja, Gria, apalagi Ramayana. Di kota-kota besar tuh ada yang lebih besar lagi, ya. Ada Transmart, ada kalau dulu Carrefour, kemudian ada Hero supermarket, ada pokoknya banyak, ya. Tidak terbatas Jogja, Gria atau Ramayana. Ada juga Robinson, saudaranya Ramayana, ya. Itu di bidang retail, ya. Siswa SMA itu bisa bekerja di industri-industri ini, ya. Tentunya sebagai pelaksana atau sebagai operator, ya. Selanjutnya tadi ada yang menanyakan benefit. Sebenarnya kata benefit itu berasal dari kata benefit. Apa arti benefit? Keuntungan, ya. Jadi kalau misalnya ada bilang Ima perusahaan bonafit, berarti dia memberikan keuntungan besar, ya. Bisa jadi gajinya lebih besar atau mungkin kerjanya tidak terlalu berat, gitu ya. Pokoknya yang memberi keuntungan besar. Istilah bonafit itu, ya. Baik, sejauh ini yang ditanyakan? Yo. Kalau mau kerja, kira-kira kalian mau kerja di industri apa? Satu lagi, di industri industri perbankan, ya. Siswa SMA itu bisa di perbankan. Oke, silakan. Ada yang menanyakan nggak? Kalau kalian
setelah ini akan bekerja, kalian mau kerja di bidang apa dan kenapa? Waiter, pelayan. Pelayan apa? Makanya biar tidak, supaya tidak ambigu, istilahnya waiter atau waitress. Waiter itu laki-laki, waitress itu perempuan. Ya. Hah? Bisa dibantu. Disalurkan. Ya, matangnya lobang macanya. Jadi kosakata bahasa Indonesia teh banyak, cuma di bahasa Inggris. Ya. Nih, beberapa industri yang kita salurkan. Pertama, F&B, ya, ke Solaria. Yang kedua, manufaktur garment ke PT Litex di Majalengka. Yang ketiga, manufaktur F&B, ya, ke PT Nabati. PT Nabati itu. Retail biasanya sendiri-sendiri kalau retail. Maksudnya nggak ada kerjasama secara formal dengan sekolah. Biasanya mereka yang sudah lulus ngelamar ke Alfa atau ke Indomaret. Tuh. Tapi otomatis masuk ya, Pak? Apa? Ya, enggak iya. Maksudnya akan kita salurkan, ketentuan masuk enggaknya balik lagi ke kalian. Iya, nanti ada tes. Ada tes tulis, ada interview. Biasanya kalian itu lemah di interview. Ya, karena kurang terbiasanya, dengarkan. Karena kurang terbiasanya berbicara formal, berbicara di depan orang, ya. Kemudian tidak percaya diri. Itu. Ada satu angkatan perempuan secara looks cantik, tinggi, pinter. Kemudian dia melamar ke Solaria. Kita ya, Bapak dan Bu Alim, oh si ini pasti lolos nih. Ya, karena secara looks pokoknya paket komplit lah gitu untuk kerja di Solaria. Tapi apa? Dia kalah di interview. Lemah di interview. Ya. Jadi tidak meyakinkan pihak Solaria bahwa dia bisa bekerja. Ya. Dalam interview itu cuma satu, kita bisa meyakinkan orang yang menginterview kita bahwa kita bisa bekerja di tempat itu. Gitu. Itulah perlunya percaya diri. Ya. Kalau ditanya, silakan perkenalkan diri kamu. Cici. Itu nyahot ngomong nama. Ya orang gimana mau percaya tuh, ya. Dia juga gak bisa memperkenalkan diri sendiri. Ya. Betul kan?